pagi. Perkenalkan, nama saya Anggun. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan korosi. Jadi, simak berikut ini. Pembahasan pokok kita yaitu pertama adalah pengertian korosi. Yang kedua, proses terjadinya korosi. Yang ketiga, faktor yang mempercepat korosi. Yang keempat, faktor penghambat atau pencegah korosi. Yang kelima, contoh peristiwa korosi dalam kehidupan sehari-hari. Dan pertama-tama kita masuk ke dalam pengertian korosi. Korosi secara umum dapat diartikan sebagai penurunan sifat guna dari suatu material atau bahan akibat interaksi pada lingkungannya. Material itu biasanya berupa logam, komposit, polimer, atau keramik, dan lain-lainnya sebagainya. Sedangkan lingkungannya yang dimaksud seperti asam, air, perubahan suhu, dan kondisi cuaca. Sementara secara sederhana, korosi ini adalah proses perusakan logam karena reaksi kimia. Proses perusakan itu dapat terjadi karena adanya zat lingkungannya yang membentuk senyawa-senyawa yang sederhana dan tidak diinginkan. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan proses terjadinya korosi. Proses terjadinya korosi itu berhubungan dengan zat, harusnya logam yang terpapar oleh lingkungan yang saling bereaksi, maka akan menghasilkan zat lain. Nah, zat lain itulah yang disebut dengan karat, dan kemudian mempengaruhi tampilan dan kualitas logam. Perlu diketahui juga bahwa korosi berhubungan erat dengan sel volta, menjadi sel yang bisa menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi dua sisi, yaitu anoda yang memiliki reaksi oksidasi dan katoda yang memiliki reaksi reduksi. Lalu, gimana kaitannya? Tanda tanya adanya syarat. Guys, syarat dari korosi besi Fe adalah permukaannya yang gak rata, harusnya mengalami kontak dengan O2 dan H2O. Contohnya seperti gambar di atas, yaitu anoda Fe menjadi plus 2E, sedangkan katoda 1/2O di plus 2H2O plus 2E menjadi 2OH-. Selanjutnya, hasil dari oksidasi tersebut akan mengalami kontak dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan senyawa karat seperti reaksi berikut ini. Fe 22 plus O2 plus H2O menjadi Fe 2O3 senyawa karat. Jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu faktor mempercepat korosi. Faktor mempercepat korosi ada 4. Salah satunya adalah air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya proses korosi. Jadi, korosi yang terjadi karena air dan kelembapan udara terjadi ketika kadar uap air di sekitar logam tinggi. Semakin tinggi kadar uap, akan semakin mudah pula logam mengalami korosi. Hal itu sekaligus menjawab alasan mengapa ketika besi di dalam rumah yang diletakkan di tempat yang lembab akan lebih cepat mengalami korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit yang dimaksud di sini bukanlah minuman yang bisa meningkatkan energi. Elektrolit yang dimaksud adalah media yang dapat menjadi untuk memindahkan muatan. Elektrolit dapat menyebabkan oksigen di udara meningkat. Elektrolit lebih mudah. Contohnya, yang bisa dilihat adalah ketika handphone Anda jatuh ke dalam air hujan atau dimanapun itu ke sungai misalnya, kemungkinan besar akan rusak dan ketika didiamkan akan berkarat pada bagian besinya. Dan yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Tidak hanya faktor-faktor eksternal seperti atau elektrolit, tetapi terbentuk permukaan pada logam juga berpengaruh pada proses terjadinya korosi. Semakin rata suatu logam, akan semakin mudah pada mengalami korosi. Hal tersebut
dapat terjadi karena kutub-kutub muatan pada permukaan logam dapat terbentuk. Yang terakhir ada yang nomor keempat, yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Sel elektrokimia dapat terbentuk karena dua permukaan logam saling bersinggungan. Sel elektrokimia dapat terbentuk ketika permukaan logam yang bersinggungan mengandung potensial elektroda dan yang berbeda. Ketika sel elektrokimia terbentuk logam yang mengandung potensial elektron lebih rendah bakal melepaskan elektron yang menyebabkan oksidasi. Dan oksidasi itulah yang sebenarnya menyebabkan terjadinya korosi. Dan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu faktor penghambat atau pencegah korosi. Korosi terjadi karena adanya oksidasi oleh udara karena kehadiran air atau kelembapan. Korosi pada logam dapat dihambat dengan cara pelapisan dengan cat, bahan plastik, karet, atau keramik. Pencegahan tersebut akan mencegah terjadinya kontak permukaan logam dengan udara lembab. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu contoh-contoh peristiwa korosi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya memberikan 4 contoh, yaitu salah satunya adalah paku. Paku terjadinya karat karena logam bereaksi dengan air dan udara. Yang kedua, sendok dan garpu. Sendok dan garpu mudah berkarat, salah satunya penyebabnya karena komposisi nikel yang terlalu sedikit. Semakin banyak bahan nikel, maka semakin tahan terhadap karat atau korosi. Dan yang ketiga adalah pagar rumah. Pagar berkarat bisa disebabkan berbagai hal berikut ini. Di antaranya cuaca ekstrim, titik terkena hujan, usai pagar besi yang sudah tua, maka akan terjadi perkaratan di situ. Dan yang keempat, jalur rel kereta api. Jalur rel kereta api karena relnya itu terbuat dari baja dan tidak dicat, maka akan terjadinya perkaratan dengan cepat. Dan ini adalah akhir penjelasan dan juga presentasi saya. Terima kasih.